Halo, welcome di readingan tarot hari ini. Santai aja, ambil posisi paling nyaman, tarik napas pelan-pelan, dan bayangin hal yang lagi ada di pikiran kamu sekarang, ya. Gak usah terlalu tegang, kita di sini cuma mau dengerin bisikan kecil dari semesta lewat kartu-kartu ini. Ya, siapa tahu nanti ada sesuatu yang menarik yang dispesialkan buat kamu untuk hari ini ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin personal reading, silahkan menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di video ini atau di deskripsi box. Teman-teman bisa cek ya. Oke, kita lihat untuk zodiak Aquarius di minggu kedua bulan April. Gimana readingan buat kamu? Kita lihat ya. Oke. Oke, sekarang kita udah dapat 3 kartu untuk readingan kita kali ini. Aquarius, minggu ini kalau yang aku lihat energi kamu tuh terasa hangat dan stabil. Semesta kayaknya lagi ngajak kamu untuk menikmati momen deh. Bukan ngejar target terus ya. Oke, di sini kita punya Four of Wands. Mungkin ini tuh bisa menjadi penanda vibes yang positif banget. Mungkin kamu bakal ketemu momen perayaan kecil, bisa jadi reuni, kumpul keluarga, atau sekedar merasa rumah di suatu tempat atau sama seseorang gitu ya. Jadi kayak kamu tuh kayak menemukan sesuatu yang ini tuh kamu banget gitu. Ada rasa nyaman yang tumbuh dan itu layak dirayakan ya. Atau mungkin ada pencapaian-pencapaian yang emang perlu kamu rayakan ya di minggu ini. So, di sini kita juga punya The Empress. Aku rasa ini tuh ngingetin kamu supaya lebih terhubung sama sisi lembut kamu. Minggu ini mungkin cocok buat self-care ya, menikmati keindahan sekitar atau bahkan mengekspresikan kreativitasmu. Kalau kamu udah kerja keras terus, ya ini saatnya kamu tuh menghargai diri kamu sendiri ya. Kamu bisa melakukan hal-hal yang itu bikin kamu senang ya. Mungkin baru aja gajian, nggak ada salahnya kita tuh mungkin mengusahakan diri kita sendiri untuk senang. Nah itu dengan cara apa ya, kamu sendiri yang tahu ya. And then kita juga punya Two of Pentacles. Mungkin masih ada hal-hal yang harus kamu seimbangkan ya, terutama urusan waktu, tanggung jawab, dan energi. Jadi jangan sampai terlalu larut di satu sisi dan lupa sama yang lain. Jadi prioritaskan dengan bijak dan jangan ragu buat bilang enggak kalau kamu udah kewalahan tentang sesuatu ya. Oke. Minggu ini kalau yang kulihat stabilitas bisa datang dari hal-hal sederhana. Jaga keseimbangan, rawat diri, dan nikmati momen yang kamu punya. Semesta lagi ngasih ruang nih buat kamu merasa lebih pulang di dalam diri sendiri ya. Jadi kayak kamu tuh akan merasakan bahwa kamu menjadi diri kamu sendiri minggu-minggu ini. And then kalau mungkin ini tuh tentang keuangan ya atau pekerjaan, ada Four of Wands. Aku ngeliatnya tuh kerja keras kamu mulai menunjukkan hasil ya. Mungkin ada progres yang patut dirayakan. Mungkin kamu berhasil menyelesaikan proyek penting, atau mungkin dapat apresiasi dari atasan, atau ada suasana kerja yang lebih stabil dari sebelumnya ya. So nikmatin pencapaian kecil itu. And then mungkin di sini tuh ada kreativitasmu yang bisa jadi lahan buat menambah penghasilan. Mungkin kamu lagi punya pikiran untuk memulai sesuatu, mungkin buka usaha atau apa gitu ya. Jangan ragu untuk eksplorasi karena potensi finansial bisa datang dari hal yang kamu nikmati ya. Jadi kalau kamu punya ide tertentu ya coba gitu ya. So kemungkinan di sini kamu juga lagi ada beberapa kerjaan ya, atau mungkin ada kerjaan sampingan. Dan aku rasa minggu ini tuh penting banget buat kamu tuh atur prioritas
ya mungkin harus memprioritaskan hal-hal yang penting dulu buat kamu beli gitu ya. Jadi agar keuangan kamu tuh bisa seimbang gitu ya. So guys, nah di sini kalau yang aku rasa kamu tuh lagi ada di jalur yang benar ya. Tapi jangan lupa untuk tetap bijak mengatur waktu dan energi. Uang tuh bisa dicari tapi energi kamu tuh terbatas. Pinter-pinter atur ritme ya, kayak gitu. Oke. Jadi kalau yang aku rasa tentang pekerjaan, keuangan, aku rasa sih ada kemungkinan baik. Cuma kita harus lebih pinter ngaturnya aja agar bisa stabil tuh gimana gitu. Oke, kita akan lanjut di percintaan. Kita akan cari tahu dari deck ini. Asmara untuk yang single, berpacaran ataupun yang sudah nikah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan situasi kalian masing-masing untuk readingannya. So buat teman-teman Aquarius, buat kamu yang single, kita ada kartu Three of Wands ya. Nah di sini kalau yang aku rasa tuh kamu udah mulai menatap ke masa depan dengan lebih optimis ya. Mungkin ada luka lama yang udah mulai sembuh, atau kamu lagi bangun versi baru dari diri sendiri ya. Oke. Aku rasa tuh kamu saat ini tuh lagi nggak terburu-buru, karena kamu tahu kali ini kamu tuh pengen yang datang tuh bukan cuma sekedar hadir, tapi juga tepat gitu ya. Jadi kamu tuh nggak pengen terburu-buru dalam masalah asmara ya saat ini. Jadi memang masih menunggu waktu yang tepat untuk seseorang yang datang. Ya gak apa-apa ya, daripada kita salah pilih lagi ya. Sekarang buat yang berpacaran di sini, kalau yang aku rasa kartu Ten of Swords ini tuh muncul sebagai alarm. Ada rasa lelah ya, mungkin karena konflik yang nggak selesai atau komunikasi yang mulai tumpul ya di sini. Tapi ini bukan akhir, melainkan momen buat jujur ke pasangan dan diri sendiri. Kalau sesuatu terasa berat, jangan dipendam terus ya. Kadang dari titik yang paling rendah tuh cinta bisa tumbuh ulang, lebih kuat dan lebih sadar. Jadi kalau ada unek-unek, coba deh cerita ke pacar ya. Atau kalau ada unek-unek ya kita saling ungkapin agar kita bisa berbenah masing-masing ya. Untuk yang sudah nikah, kita punya Five of Cups. Nah ini buat kalian yang saat ini khususnya punya pasangan Cancer, Pisces, Scorpio, atau mungkin zodiak lain juga bisa mengikuti ya, disesuaikan aja. Aku ngerasa kartu ini tuh muncul dan membawa pesan soal kehilangan atau kekecewaan. Nah bisa jadi ada ekspektasi yang nggak terpenuhi atau luka yang belum sembuh ya. Tapi kartu ini tuh juga ngajak kamu melihat ke sisi lain. Mungkin masih ada cinta, masih ada harapan, fokus pada apa yang masih bisa dibangun, bukan hanya yang sudah jatuh. Mungkin bukan tentang sempurna, tapi tentang mau terus memilih satu sama lain ya. Jadi di sini misalnya kalau pasangan tuh lagi punya salah ya sama kita. Nah, di sini kita tuh diajak untuk melihat dari berbagai sisi, bukan dari satu sisi aja ya. Mungkin ada kalanya kita juga ada salah, yang mana kita perlu berbenah masing-masing juga ya. Oke. Gitu aja sih buat yang sudah nikah ya. Oke, buat teman-teman Aquarius, terima kasih sudah hadir dan membuka video ini. Sampai jumpa di readingan selanjutnya, dan jangan lupa kamu selalu layak untuk cinta yang penuh, hangat dan sadar ya. So guys, salam santu, salam rahayu buat teman-teman Aquarius semuanya. Bye bye, see you on the next video.